Ini terlalu berani. Di bawah sinar matahari, wanita ini bahkan ingin merampok ban. Dan targetnya bukan sembarang ban. Itu adalah Federal Reserve yang terkenal. Dia dan rekannya menyelinap masuk terlebih dahulu. Setelah semuanya siap, mereka mengejutkan penjaga keamanan dengan listrik, lalu melemparkan bom asap, memutuskan pemantauan komputer. Pelanggan mulai berhamburan setelah mendengar suara alarm. Para perampok itu menarik keluar senjata, kenakan masker, dengan mudah mengendalikan semua orang di sana. Nama wanita itu adalah Alila. Tak lama kemudian, dia dan rekannya mengenakan pakaian merah, dan meminta Sandra juga mengenakan pakaian merah yang sama dengan mereka. Ada seorang pemuda Asia yang tidak mau mengganti. Namun dalam sekejap dia sudah tidak sadarkan diri. Kemudian Alila mulai melakukan tugasnya, memasukkan menir ban ke brankas. Di depannya terdapat beberapa barisan emas yang berkilauan. Namun, Alila tidak merasa iri. Kemudian ia meminta Menier membuka pintu besi lainnya. Di belakang pintu besi ada sehelai kain penutup. Seorang perampok sudah tidak sabar. Dia botak. Dia sendiri mengangkat kain penutupnya. Di bawahnya ada tumpukan kotak amunisi. Membuka salah satu kotak amunisi, dia langsung tersenyum lebar. Di dalamnya berisi batangan emas NC. Barang rampasan dari pasukan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Karena terdapat logo NC di atasnya. Jadi, semuanya mengerti. Meskipun dicuri, pasti orang Amerika tidak akan mengakui kepemilikannya. Tapi bagaimana perampok akan mengeluarkannya? Jangan terburu-buru, kita lihat dulu. Di luar ban, polisi sedang memasang garis polisi. Di sekitarnya penuh dengan penonton dan wartawan. Penyelidik Federal Brulin bertanggung jawab atas perampokan ini. Dan ahli negosiasi Xiao Hei. Setelah mereka siap, mereka langsung menghubungi semua telepon di dalam ban. Alila mengangkat salah satunya, dan langsung mengemukakan permintaannya. Air, makanan, dan 2 mobil lapis baja berhenti di pintu. Jika tidak, mereka akan mulai menembak Sandra. Xiao Hei pertama-tama mengirimkan air tersebut. Dan dia sempat berbicara dengan Alila. Si kecil ini memang cukup berbakat. Hanya dari beberapa kata itu, terlihat bahwa Alila sangat putus asa. Pasti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Di dalam ban, para perampok sedang mengurus batangan emas Nazi. Mereka membawa tungku peleburan, meletakkan batangan emas satu persatu untuk dilelehkan menjadi cairan emas. Kemudian dibuat menjadi batang-batang panjang. Ada yang mengukur dinding dengan alat, berencana untuk menggali lubang di dinding. Sementara di sisi lain dinding adalah sungai Hudson yang terkenal. Tidak boleh menggali hingga ke air sungai. Itu cukup sulit dilakukan. Namun, si pemuda juga sangat percaya diri. Setelah menemukan posisi yang tepat, dia mulai menyemprotkan air dengan semprotan tekanan tinggi ke dinding. Malam itu, seorang perampok berjanggut. Dia diam-diam menyembunyikan sejumlah koin emas di dalam tasnya. Tapi baru saja menyembunyikan 2 keping. Dia langsung ditembak mati oleh si botak. Alira marah setelah melihatnya. Tapi tidak berani berbuat apa-apa terhadap si botak. Tampaknya dia bukanlah bos perampok. Si botak itulah. Polisi mengikuti permintaan Alira. Menghentikan 2 mobil lapis baja di depan ban. Sebagai imbalan, Alira mengizinkan mereka masuk untuk memeriksa situasi Sandra. Namun, itu hanya bisa dilakukan oleh Blin. Blin setuju, tapi begitu masuk, dia juga ditahan sebagai Sandra. Blin sangat bingung. Menambah 1 Sandra tidak ada gunanya. Mengapa kau menahanku? Tapi Alira mengatakan bahwa mereka membutuhkannya. Dan memberi beberapa kata-kata rahasia padanya. Xiao Hei cemas dan khawatir. Tidak tahu harus bagaimana. Pada saat yang tepat, seorang mahasiswi datang melaporkan bahwa dia mengenal salah satu perampok. Mereka pernah bertemu beberapa kali. Namun dia memutuskan hubungan setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dan itu bukanlah intinya. Intinya adalah dia tahu perampok akan menggali lubang di ban. Ada satu tempat tanpa air. Tempat itu adalah stasiun kereta bawah tanah yang ditinggalkan. Pacar buruknya bahkan mencari rancangan bangunan khusus. Barulah Xiao Hei menyadari bahwa Alila memiliki rencana B. Kemungkinan besar truk di pintu masuk hanyalah umpan. Di dalam ban, Alila menerima pesan singkat dari kontaknya di kepolisian. Dikatakan bahwa tim SWAT menyelinap dari atap. Maka Alila meneruskan pesan tersebut kepada si botak. Si botak segera menuju atap dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan SWAT. Pria ini benar-benar kuat. Benar-benar mengandalkan kekuatan kasar. Dia berhasil menjatuhkan 2 anggota SWAT yang lengkap bersenjata. Namun, demi Alila, dia tidak membunuh anggota SWAT tersebut. Hanya menembak kaki mereka beberapa kali. Lalu dia mengusir mereka keluar dari ban. Xiao Hei takut situasi memburuk. Segera hubungi Alila. Mengatakan bahwa pasukan khusus bukan dari dia. Tetapi kepala pasukan khusus bertindak sendiri. Alila mengatakan dia tahu. Sementara itu, dalam beberapa waktu ini, Xiao Hei sudah mengetahui identitas sebenarnya Alila. Meskipun dia belum mengerti mengapa dia ingin merampok ban. Tetapi dia sudah menebak bahwa itu terkait dengan kakaknya. Maka dia bertanya tentang kakaknya. Alila langsung menutup telepon setelah mendengarnya. Kakaknya adalah perampok kasus berlian NC 5 tahun yang lalu. Saat itu, kakaknya dengan cara hampir sama. Merampok sebuah ban. Meskipun tidak mengambil sepeser pun. Namun mencuri berlian seorang jenderal NC. Berlian itu diambilnya saat Perang Dunia Kedua. Dicuri dari orang-orang Yahudi. Dan baru-baru ini jenderal NC tersebut meninggal dunia. Putranya memulai aksi balas dendam. Menculik kakak Alila. Untuk memaksa Alila membantunya mencuri emas. Inilah alasan sebenarnya Alila merampok Federal Reserve. Di ban, perampok ini berhasil menggali terowongan. Dan berhasil menghindari sungai Hudson dengan sempurna. Dia sangat senang. Namun, dalam sekejap dia ditikam mati oleh perampok botak. Pemeran utama wanita, Alila, sangat marah.
Namun, dia masih tidak berani mengambil tindakan terhadap perampok botak. Bahkan dia malah dimarahi. Kemudian Alila dan perampok botak mengeluarkan bom dari tas mereka. Mereka mulai meletakkan bom di sekitar, termasuk terowongan yang baru saja digali. Setelah selesai, Alila bertanya pada perampok botak, "Selain emas NC itu, apakah kamu masih ingin membawa lebih banyak?" Tentu saja perampok botak ingin. Alila kemudian membawanya ke sebuah ruangan. Lalu dengan kasar dia mendorongnya, dan langsung menutup pintu besi. Barulah perampok botak menyadari, dia segera meraih senjata. Namun, ternyata kosong. Ternyata, Alila tadi, dia bahkan mengambil pistolnya dengan mudah. Si botak jadi panik. Sambil memohon ampun, dia mulai mengancam. Mengatakan jika dia tidak kembali, bayangkan apa yang akan terjadi pada kakakmu. Namun Alira mengatakan bahwa dia sudah punya rencana. Saat dia berjalan, dia meledakkan bom. Kekuatan ledakan begitu besar. Bahkan dia juga terpental oleh ledakan. Bagian lain dari ban tersebut juga meledak seketika. Semuanya kacau. Gelombang kejut ledakan bahkan mencapai luar. Semua orang tidak siap. Xiao Hei dan petugas polisi khusus bergegas ke pintu masuk ban. Di dalam brankas, dinding yang digali untuk terowongan mulai retak. Kemudian sungai Hudson membanjiri masuk seperti banjir. Alira yang pingsan di tanah seketika ditelan oleh air sungai. Si botak saat itu semakin panik. Detektif wanita bernama Blin. Dia dikurung di ruangan lain. Tentu saja dia juga panik. Air bah segera mencapai lututnya. Kemudian seorang perempuan perampok masuk. Keduanya berteriak minta tolong. Namun perempuan perampok hanya ingin menyelamatkan Blin. Dan menghadapi arus sungai yang ganas seperti itu, dia juga tidak berani menyelamatkan orang sembarangan. Dia hanya melemparkan kunci ke Blin. Namun kunci jatuh di luar pintu. Kemudian perempuan perampok itu pergi sambil mengomel. Di lobi ban, Xiao Hei dan polisi lainnya sudah masuk dengan cepat. Orang-orang sandera berlari mendekat. Mereka mengenakan pakaian yang sama dengan perampok. Jelas perampok juga menyamar di antara mereka. Tiba-tiba ada seseorang mencuri uang. Polisi khusus memerintahkan dia mengangkat tangan. Namun orang itu malah mengeluarkan senjata. Polisi khusus langsung menembak mati dia. Di sisi brankas, air bah sudah mencapai bahu Blin. Saat diambang hidup dan mati. Untungnya, Xiao Hei datang tepat waktu. Dia dengan cepat berenang ke sisi pintu besi, mengambil kunci di dalam air. Ketika dia baru saja memasukkan kunci ke pintu, namun perampok botak muncul di belakangnya. Pria ini benar-benar kuat. Dia bahkan berhasil membuka pintu besi yang terkunci. Keduanya segera terlibat dalam perkelahian. Bagaimana mungkin Xiao Hei dengan tubuh kecilnya bisa menjadi lawan yang sepadan? Dia segera ditindih ke dalam air dan tercekik. Dalam situasi genting, tentu saja Blin tidak akan berdiam diri. Dia segera membuka pintu besi sendiri. Lalu dia mengambil sepotong emas. Dengan 2 pukulan, dia membunuh perampok botak. Pada saat itu, air sungai masih terus mengalir masuk. Keduanya segera melarikan diri dari brankas dan menutup pintu besar. Kemudian polisi mulai melakukan tindakan pembersihan. Meskipun Blin telah berjasa, namun dia dikritik habis-habisan oleh atasan. Bahkan diberitahu untuk tidak berharap naik pangkat. Sementara atasan malah pergi mencari media untuk memuji keberhasilan tersebut. Daltri di tengah proses reservasi. Wajahnya benar-benar tebal. Di sisi lain, Xiao Hei menemukan sesuatu yang penting. Perampok baru saja merampok ban. Di pihak polisi, muncul satu angka. Semua orang di tempat kejadian mengatakan bukan mereka yang menulisnya. Maka itu hanya bisa ditulis oleh siswi. Xiao Hei merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Kemudian membawa orang kembali ke ban. Membuka brankas nomor 392. Di dalamnya ternyata terdapat rahasia. Itu sengaja ditinggalkan oleh protagonis Alila. Ada koin emas NC, buku, gelang emas, dan sebuah foto. Dari kiri ke kanan adalah saudara laki-laki Alila. Alila dan siswi tersebut. Ternyata mereka adalah keluarga. Siswi tersebut adalah mata-mata Alila di pihak polisi. Kemudian Xiao Hei mulai menginterogasi tawanan satu persatu. Dengan harapan bisa mengungkap perampokannya. Namun sandera-sandera ini tidak mudah ditaklukkan. Mereka berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka didukung oleh kedutaan besar. Jadi, Xiao Hei sama sekali tidak lama memeriksa mereka. Dia terpaksa melepaskan mereka semua. Ban ini memanggil tim pembersih profesional. Para pembersih membersihkan barang-barang bekas di lokasi. Memuat barang dan membawanya pergi. Ketika semua orang melupakan perampokan ini, Xiao Hei masih menyelidiki petunjuk yang ditinggalkan oleh Alila. Tiba-tiba, saat melihat foto gelang emas, dia punya ide. Barulah dia menyadari bahwa batangan emas NC dilelehkan menjadi tongkat panjang. Pernah diletakkan di dalam ruang tunggu ban. Setelah ledakan terjadi, tongkat emas itu terkubur kembali oleh puing-puing. Akhirnya dibawa pergi oleh pembersih. Dan pembersih itu sebenarnya adalah perampok yang menyamar. Sekarang hanya ada satu misteri yang tersisa. Apakah Alila benar-benar mati? Yang pasti tim penyelidik tidak menemukan jenazahnya. Saat Xiao Hei kembali ke lemari besi untuk memeriksa, dia menemukan lubang ventilasi yang telah dibuka dari langit-langit. Setelah naik, dia benar-benar menemukan sesuatu. Di atasnya ada tabung oksigen dan pakaian ganti. Jelasnya, Alila sebenarnya tidak mati. Dan dia pernah bersembunyi di sini untuk sementara waktu. Sampai air sungai dikeringkan, tim kebersihan datang. Dia baru saja menyamar sebagai petugas kebersihan untuk melarikan diri dari ban. Sungguh cerdas. Di sisi lain, detektif Blin pergi dengan mobil ke pelabuhan. Di sini terparkir sebuah truk. Dia membuka pintu truk dan melihat banyak kotak hitam. Kemudian membuka satu kotak lagi. Di dalamnya adalah emas yang dicuri. Kemudian, anak dari petinggi NC militer yang berada di belakang layar membawa orang datang.
Dia sangat senang setelah melihat emas itu. Kemudian, sesuai kesepakatan, dia menelepon bawahannya. Sementara di pihak bawahannya, saudara perempuan Alila sedang mengenakan penutup kepala dan terikat di tiang. Saat Xiao Hei kembali ke brankas untuk memeriksanya, seorang agen federal tiba-tiba datang mendekat. Kedua belah pihak langsung terlibat dalam baku tembak. Pemimpin sini kalah jumlah. Mereka segera berhasil ditaklukkan. Semua ini sebenarnya adalah ulah Brienne, yang telah direncanakan bersama Alira sebelumnya. Mereka sudah melakukan transaksi sejak di Ban. Alira menyerahkan emas dan pemimpin. Sebagai imbalan, Brienne membantu menyelamatkan saudara perempuannya. Namun pemimpin sebenarnya tidak berniat menyelamatkan saudara perempuannya. Bawahan di sana menembak mati saudara perempuannya. Akhirnya, Alira seakan sia-sia saja. Sementara Brienne justru naik pangkat. Film berakhir dengan aksi balas dendam Alira. Itulah keseluruhan cerita Insider 2. Film ini dirilis pada tahun 2019. Rating IMDb 5,8. Bukan bermaksud merendahkan film ini. Namun dibandingkan dengan film pertama yang penuh bintang, para pemain film ini terlalu biasa. Jalan ceritanya juga tergolong lemah dan banyak dikritik. Teman-teman yang belum pernah menonton film aslinya sebaiknya tidak menonton. Baiklah, terima kasih telah menonton penjelasan saya. Sampai jumpa di episode berikutnya.